toksin, ada bakteri, virus, jamur, parasit, dan lain sebagainya yang ada di lingkungan kita. Tapi kita akan pelajari kalau sistem kekebalan tubuh kita luar biasa, lingkungan yang kotor pun tidak bisa membuat kita sakit. Tapi kalau sistem kekebalan tubuh kita mulai rentan, nah kita harus berhati-hati dengan ini. Karena itu perlu selalu lingkungan kita sanitasinya mesti baik, higienitasnya mesti baik. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa sanitasi di rongga mulut. Rongga mulut ini tempat yang paling kotor. Sebab makanan yang kita makan kadang-kadang tidak bersih, tidak sikat gigi, terjadi fermentasi, perkembangan bakteri, dan kemudian gigi lubang. Gigi lubang itu kita pelihara, dan itu jadi sumber toksin terus-menerus. Iya. Jadi ada banyak orang yang merasa heran, dia nyeri-nyeri di tubuh, dia rematik, setelah gigi dicabut dan kemudian diubah dia punya nutrisi dan gaya hidup yang lain, cepat sekali penyembuhannya. Ada orang yang kanker juga demikian, setelah gigi dicabut diikuti dengan perubahan pola makan, gaya hidup, dan lingkungan yang lebih bersih, maka pemulihan cepat sekali terjadi recovery. Nah, baru ada antibiotik, pengobatan lewat pengobatan, jadi tidak terlalu bagus selalu menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya dibenarkan di bawah kontrol seorang dokter ahli dan penggunaan jangka pendek pada kasus-kasus yang akut. Yang mau tidak mau harus diintervensi oleh antibiotik. Sesudah itu sistem kekebalan tubuh harus ditingkatkan dengan perubahan nutrisi dan gaya hidup sehingga tidak terus-menerus menggunakan antibiotik. Baru ada residu dari daging hewan antibiotik. Jadi tadi ini hewan-hewan ternak potong, rupanya mereka karena pola makan mereka diubah, mereka juga sakit, mudah sakit. Nah, supaya diantisipasi supaya tidak mudah sakit, sudah disuntik duluan, dikasih vitamin, dikasih antibiotik. Dan walaupun orang jarang menggunakan antibiotik, tapi residu antibiotik lewat ternak potong ini sudah masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, dan itu yang mengganggu flora usus. Anak-anak pemakan daging, dia punya kehidupan mikroorganisme, makhluk-makhluk kecil yang ada di usus itu menjadi tidak seimbang, sehingga dia mulai mengalami banyak sekali proses salah cerna, ya. Terjadi proses fermentasi berlebih-lebihan karena overgrowth candida, pertumbuhan dari jamur yang namanya candida yang suka fermentasi tepung, itu bikin alkohol dan lain-lain, itu berlebih-lebihan. Ya, salah satu indikasinya adalah halitosis, mulut berbau busuk padahal tidak ada gigi lubang, dan kentut sangat bau sekali, jarang ke belakang, dan pada wanita dewasa penyakit keputihan. Pada pria kadang-kadang mulut itu, lidah itu tebal, berwarna putih, ya. Atau pada banyak orang termasuk anak-anak sampai dewasa, ya. Nah, itu tanda dari penggunaan antibiotik yang tidak terkendali. Baru ada yang kita tidak tahu, toksin. Nah, yang kita tidak tahu ini sisa metabolisme. Mesin tubuh kita jadi seperti mobil tadi, waktu diisi bensin, kemudian setelah dibakar, dicampur dengan oksigen menjadi energi, menggerakkan motor-motornya, kemudian bola berjalan, keluarlah gas, ya, di knalpot. Demikian juga dengan tubuh kita, selalu Tuhan buat, pasti ada keringatnya, pasti ada fesesnya, dan ada urinnya tadi, ada kencing. Nah, sangat aneh, ada banyak pakar kesehatan, sekolahnya bertahun-tahun, titelnya doktor, di mana-mana tempat di dunia ini menyarankan minum urin tadi. Ya, wah, betul-betul sangat merosot. Ya, manusia sangat merosot. Diciptakan oleh pabrik untuk dibuang sebagai bagian normal seperti tadi. Ya, asap kendaraan bermotor itu untuk dibuang. Mana ada mesin yang asapnya keluar dia masuk lagi di mesinnya dan dia bisa memperbaiki. Justru itu dia mesti buang sisa pembakaran. Nah, demikian tadi dengan sisa metabolisme.
Baru ada sampah pencernaan di usus besar. Nah, sampah pencernaan itu sudah diciptakan harusnya dia normal dan cepat dikeluarkan. Tapi kalau kita makan tidak proporsional, ya, tidak sesuai dengan berat badan kita, usia kita, aktivitas kita, ya, pekerjaan kita, ya, jenis kelamin kita. Kalau kita itu makan yang tidak proporsional dan tidak seimbang, menu makannya itu tidak seimbang, tidak beragam, kita kekurangan defisiensi zat-zat tertentu, maka ini menyebabkan sampah yang tidak normal. Baru kemudian cara konsumsi dan kombinasi makan yang salah. Cara kita mengkonsumsi keliru. Cara kita makan pun itu harus benar. Ya, semakin lama kita mengunyah, semakin baik. Pertama, terjadi pencernaan di rongga mulut untuk karbohidrat atau zat tepung. Yang kedua adalah memberi informasi kepada lambung untuk siap. Ya. Yang ketiga, proses pengunyahan itu akan memperbaiki ini, mempertahankan struktur geligi yang ada dan rongga mulut dan gusi. Ya. Dan kemudian mempersiapkan, memberi informasi lebih banyak kepada hipotalamus saklar yang ada pengendalian selera yang ada di kepala, supaya dia kasih tahu semakin lama mengunyah di sini, dia rupanya ada saklar di sana, dia sudah ukur. Yang riset sementara jalan, ya. Di setiap usia berat badan mungkin 600 kali kunyah dia bilang stop, sudah kenyang. Kalau Anda tambah lagi bosan. Cuma karena kita main telan, jadi dia nggak kasih suruh stop sama lambung. Akibatnya orang makan berlebihan dan makin hari makin gemuk. Ya. Dengan mengunyah lebih lama, ya, lebih lama kita kunyah, lebih cepat. Rasa puas itu tercapai lebih cepat sehingga kita lebih cepat berhenti makan. Itulah sebabnya anak kecil sudah diciptakan oleh Tuhan yang merupakan pabrik pembuatnya. Dia kalau makan kunyahannya pelan sekali. Tapi karena ibu-ibu ini sudah dididik keliru dari semula, secara dari generasi-generasi, mulai perintah anaknya si Joni, ayo dong Joni sayang mami kan telan dong sayang, cepat dong telan, mami mau kerja. Maka Joni sudah telan, dipuji, ditepukin tangan, aduh Joni hebat ya, ayo telan dong sayang. Maka makanan itu udah dikunyah lagi. Karena kalau Joni dibiarin, wah, lebih dari 5 menit satu kali kunyahan dia. Dia dengan mainannya dia punya dulu, dikulum-kulum, makin hari makin enak. Karena itu hanya 5-6 sendok, si Joni sudah emoh makan. Sudah kenyang, tercapai. Tapi karena kita suruh telan terus, nah dia makan berlebihan, di lambung itu tidak ada gigi. Yang kita sering lupa. Gigi itu cuma di sini. Tempat lain di tubuh kita nggak ada giginya. Jadi sampai di lambung tidak dicerna makanannya. Dia lebih lama difermentasi. Maka si Joni dari kecil mulai salah cerna, mulai banyak problem kesehatan. Tapi tubuhnya makin hari makin gemuk. Dan kita rasa lucu kalau anak-anak itu gemuk. Wah, sampai sudah nggak bisa jalan dia, kita rasa lucu. Nanti setelah dia usia 30 tahun baru kita sedih. Karena melihat dia sudah mesti bolak-balik ke dokter. Iya, karena kelebihan kalori itu telah menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif.